Turki menjual 9 unit drone tempur Akinci ke Indonesia. Drone ini disebut raksasa karena ukurannya besar dan teknologinya canggih. Keunggulannya adalah bisa terbang lebih dari 24 jam tanpa henti, sehingga cocok untuk mendukung misi jet tempur Indonesia, seperti pengintaian, serangan, atau patroli udara jarak jauh. Sobat pencinta drone tempur, kalian pasti bakal melirik kabar yang satu ini. Baru-baru ini, ada peristiwa besar yang bikin dunia pertahanan geger. Dan tentu saja, Indonesia jadi salah satu bintangnya. Bayangkan saja, Turki, negara yang biasanya kita kenal dari drama historis penuh pedang dan janggut lebat, kini mendadak berubah jadi sales drone tempur paling sibuk di dunia. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, datang langsung ke Indonesia. Bukan buat liburan ke Bali, bukan juga mau nyobain sate Madura, tapi buat ketemu langsung sama presiden kita, Pak Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, kalau dua pemimpin ini ketemu, jangan bayangin kayak ngobrol santai di warung kopi ya. Ini levelnya pertemuan dua bos besar dunia pertahanan. Mereka duduk bareng, berdiskusi serius, tapi saya yakin tetap ada senyum-senyum kecil di antara mereka. Soalnya ada kabar besar yang disepakati. Penguatan kerjasama pertahanan antara dua negara. Tapi yang bikin kita melongoh adalah bukan cuma soal ngobrol-ngobrol biasa. Ternyata ada kejutan di balik layar. Jadi, ada dua perusahaan yang tiba-tiba jadi pusat perhatian. Republik Corp dari Indonesia dan Baykar dari Turki. Dua-duanya ini pemain besar di industri pertahanan. Dan mereka setuju untuk membangun pabrik drone langsung di Indonesia. Iya, pabrik drone. Bayangkan, dulu kita cuma lihat drone kecil buat motret atap rumah. Sekarang, kita akan punya pabrik drone tempur. Nah, media nasional kita waktu itu fokusnya pada foto-foto resmi pertemuan dua presiden. Jas rapi, karpet merah, senyum lebar. Padahal, ada cerita di balik layar yang jauh lebih wah. Saat kunjungan itu, Turki ternyata sekalian menjual puluhan drone canggih ke Indonesia. Ini bukan drone sembarangan ya. Ini drone kelas monster. Menurut Anadolu Agency, kantor berita nasional Turki, Indonesia bakal menerima 60 unit Bayraktar TB3 dan 9 unit Bayraktar Akinci. Nah, kalau TB3 ini sudah keren, Akinci ini super keren. Bayangkan, Akinci itu seperti adik bungsu dari jet tempur, tapi tanpa pilot. Drone ini bisa terbang setinggi 30.000 kaki, sejauh 6.000 km, dan bisa melayang di udara lebih dari 24 jam tanpa capek. Sementara kita, naik tangga 3 lantai aja udah ngos-ngosan. Akinci ini bisa muter-muter setengah hari penuh bawa ridal. Bukan cuma terbang tinggi, tapi Akinci bisa bawa beban tempur sampai 1,5 ton. Isinya, jangan salah, mulai dari ridal anti-tank, ridal udara ke udara, ridal jarak jauh, bom pintar, sampai roket berpanduan laser yang kalau disuruh nyari sandal hilang pun mungkin bisa ketemu. Wujudnya pun bikin refleks ingin ambil foto. Panjangnya 12,2 meter, tingginya 4,1 meter, dan lebar sayapnya 20 meter. Ini bukan drone, ini lebih mirip pesawat pribadi yang lupa pasang kursi penumpang. Dan sejak Agustus 2021, Akinci resmi masuk ke Dinas Angkatan Bersenjata Turki. Sudah terbukti di lapangan, bukan prototipe percobaan lagi. Yang lebih gokil lagi, Akinci pernah uji tembak pakai berbagai senjata buatan Turki, seperti ridal MAMT, MAMC, MAML. Nama-nama yang kalau dibaca cepat kayak kode wifi tetangga. Tapi kalau meledak, bikin tank musuh hilang dari peta. Dan bayangkan ya, teman-teman, begitu drone raksasa ini nanti resmi mendarat di Indonesia, langit kita bakal kayak parkiran pesawat mini. Bayraktar Akinci melintas pelan di atas Laut Natuna. Sayapnya membentang lebar, sementara para nelayan di bawah mungkin melambaikan tangan sambil mikir, itu burung apa pesawat ya? Sementara itu, Bayraktar TB3 yang lebih lincah bakal jadi andalan untuk patroli cepat. Ukurannya memang lebih kecil dari Akinci, tapi jangan tertipu. Ini drone bisa lepas landas dari kapal induk tanpa butuh landasan panjang. Jadi kalau suatu hari kalian lihat kapal perang kita bawa anak-anak drone di atas dek, ya jangan kaget. Keunggulan TB3 ini adalah sayap lipatnya yang canggih, kayak sayap burung camar, tapi versi robotik. Dan dengan jarak tempuh ribuan kilometer serta waktu terbang puluhan jam, dia bisa patroli sampai bosnya lupa dia masih terbang. Sekarang bayangkan,
kalau dua drone ini beroperasi bersamaan. TB3 yang gesit menyisir dari udara rendah, Akinci melayang tinggi dari atas awan sambil membawa rudal-rudal yang kalau turun bikin tanah bergetar. Mereka ini ibarat duet maut di langit, satu lincah, satu bertenaga. Kayak pasangan duet nyanyi dangdut tapi bawa rudal. Dan jangan lupa, pembangunan pabrik drone oleh Republik Corp dan Baikar ini bukan sekedar bikin gedung. Ini artinya teknologi yang biasanya cuma kita lihat di luar negeri, sekarang bisa dipelajari dan dikembangkan langsung di tanah air. Insinyur muda kita yang dulunya ngerakit pesawat dari kertas, sekarang bisa ngerakit drone tempur beneran. Bayangkan betapa bangganya mereka nanti. Selain itu, efeknya juga besar buat perekonomian. Pabrik ini bakal menyerap tenaga kerja, menumbuhkan industri komponen lokal, bahkan bisa bikin Indonesia jadi pusat produksi drone di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau itu terjadi, negara-negara tetangga bisa jadi nanti beli drone dari kita. Bayangkan, kita yang dulu cuma jadi penonton, sekarang bisa jadi pemasok. Tentu saja dari sisi pertahanan ini lompatan besar. Dengan armada drone canggih, Indonesia bisa menjaga wilayah laut dan udara dengan efisien, tanpa harus selalu kirim jet tempur dan kru pilot lengkap. Drone-drone ini bisa patroli perbatasan, mengawasi pulau-pulau terluar, bahkan ikut latihan gabungan internasional. Dan kalau kita lihat tren dunia sekarang, hampir semua negara besar mulai mengandalkan drone tempur sebagai mata dan tangan mereka di langit. Amerika Serikat punya Reaper, China punya Winglong, Iran punya Shahed. Nah, sekarang Indonesia bersiap ikut klub itu lewat Bayraktar. Yang menarik, drone ini juga bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan satelit. Artinya, operatornya bisa duduk di ruang kendali ber-AC sambil minum kopi, tapi pesawatnya sedang terbang ribuan kilometer jauhnya. Kerjaan paling adem yang hasilnya bisa bikin musuh keringetan. Bayangkan, saat hari pertama uji coba tiba, matahari pagi masih malu-malu muncul dari balik awan selai, tapi seluruh pangkalan udara sudah rame kayak pasar dadakan. Ya, para teknisi mondar-mandir bawa alat, para prajurit berdiri tegak berjejer rapi. Dan di ujung landasan, tampak siluet Bayraktar Akinci berdiri gagah. Suasana hening sejenak, lalu mesin turbopropnya mulai meraung halus. Oh, suara yang bikin bulu kudut merinding, tapi hati kita penuh rasa bangga. Beberapa orang langsung mengangkat ponsel mereka, entah buat merekam atau buat update status. Akinci terbang, guys. Dan di sisi lain pangkalan, sang adik gesit Bayraktar TB3 juga sudah siap lepas landas. Bentuknya memang lebih kecil, tapi begitu sayap lipatnya terbuka, semua yang nonton langsung, oh. Kalau Akinci itu seperti pesawat tempur tanpa pilot, TB3 ini kayak motor balap bersayap, kecil, lincah, dan kalau lewat cuma kelihatan bayangannya. Dan begitu aba-aba dilepas, TB3 melesat duluan dari landasan. Disusul Akinci yang perlahan naik, perlahan tapi pasti, kayak bos besar yang datang belakangan tapi langsung bikin suasana berubah. Mereka berdua naik ke langit, terbang beriringan, dan entah kenapa pemandangan itu bikin dada kita ikut mengembang. Di ruang kendali, para operator duduk rapi seperti main game simulator. Iya, tangan mereka tenang menggerakkan joystick, mata fokus menatap layar radar penuh titik-titik hijau. Tapi jangan salah sangka, ini bukan game. Setiap gerakan mereka diawasi ketat, karena di sayap Akinci ada rudal beneran, bukan kembang api tahun baru. Dan begitu masuk zona latihan, Akinci mulai menunjukkan taringnya. Ia menukik pelan dari ketinggian, mengunci target darat, lalu wush. Rudal mini berpemandu laser melesat dari bawah sayap, menghantam target tepat di tengah. Ledakan menggema di kejauhan, dan para penonton bersorak pelan. Bukan karena gaya, tapi karena kagum campur lega. TB3 tak mau kalah. Ia berputar cepat di udara rendah, melakukan manuver tajam seperti burung elang mengejar mangsa. Lalu dari jarak aman, ia menembakkan bom pintar mini yang langsung menabrak target bergerak. Dan boom! Target pun lenyap dari layar.
Operatornya cuma senyum tipis, tapi dalam hati pasti teriak, "Yes!" Sementara itu para prajurit muda yang menonton dari kejauhan cuma bisa saling melirik. Dulu mereka latihan pakai senapan kayu. Sekarang mereka nonton pesawat tanpa pilot bawa rudal seberat motor. Bang, itu drone atau pesawat alien? Dan yang bikin suasana makin epic, drone-drone itu dikendalikan lewat jaringan satelit. Jadi, walau sedang terbang ribuan kilometer di atas laut, para operatornya bisa duduk adem di ruang kendali ber-AC sambil sesekali menyeruput kopi. Bayangkan, satu tangan pegang joystick, satu tangan pegang gelas, tapi hasilnya target hancur dan operatornya cuma berkata, "Target netral." Kopinya enak juga. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.